Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik semua ya, sehat semua? Sehat. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa? Natali. Natali kenapa? Sakit. Oke, kita doakan nanti ya. Sambil kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, kita doakan, kita selipkan doa untuk Natali agar dia bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran tentang fungsi komposisi, marilah kita berdoa sekaligus mendoakan Natali tadi ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Kita berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Sebelum Pak Agus mulai pembelajarannya, biar kalian lebih semangat ya, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran Pak Agus berikan yel-yel dulu. Ya. Ketika Pak Agus sebutkan matematika, kalian spontan bilang menyenangkan, mudah, luar biasa. Kalau menyenangkan gini. Menyenangkan, mudah, luar biasa. Maksudnya apa? Menyenangkan itu Pak Agus harapkan pembelajarannya menyenangkan. Pembelajaran matematika ini menyenangkan untuk kalian. Kalau mudah, materinya mudah semua matematika, nggak ada yang sulit ya. Kalau luar biasa, Pak Agus harapkan hasilnya luar biasa, di atas KKM semua ya. Paham ya anak-anak ya? Kita tes dulu. Matematika menyenangkan, mudah, luar biasa. Oke, lagi ya. Nanti di akhir tepuk tangan boleh. Matematika menyenangkan, mudah, luar biasa. Oke, sudah semangat ya. Pak Agus berikan motivasi dulu. Ini tahu sosoknya siapa beliau? Pak Soeharto. Siapa sih beliau itu? Presiden Indonesia yang kedua. Betul, yang kedua. Nama lengkapnya tahu? Pak Soeharto gitu ya nama lengkapnya ya. Kalau nama lengkapnya beliau Jenderal TNI Haji Muhammad Soeharto. Ada satu kalimat dari beliau yang bisa menjadikan prinsip dalam hidup kita untuk menuntut ilmu, yaitu seseorang harus menjaga kebaikannya karena itu adalah investasi yang baik bagi kehidupannya. Maksudnya apa? Kalau bisa di dalam kehidupan sehari-hari kalian tampilkan yang terbaik, tampilkan sesuatu yang baik ya, baik dari ucapan atau tingkah laku. Kalau misal kalian belum bisa melakukan yang baik, Pak Agus harapkan tidak melakukan yang tidak baik. Akhirnya apa? Kita fokus sesuatu yang baik. Termasuk di pembelajaran Pak Agus ini, Pak Agus harapkan kalian tampilkan yang terbaik, kerja yang baik, belajar yang baik. Oke? Kemarin kita sudah mempelajari materi tentang fungsi komposisi ya. Coba Pak Agus ingin tanya dulu, masih ada yang ingat gak rumus fungsi komposisi itu seperti apa? Coba acungkan tangan yang ingat. Coba Ilham gimana? Jadi rumus dari fungsi komposisi yaitu F bundaran G sama dengan F dalam kurung GX. Oke, ada lagi, satunya lagi. Coba acungkan tangan yang tahu. Coba email apa? G bundaran F sama dengan G dalam kurung. Oke, betul ya. Jadi ada dua rumus tentang fungsi komposisi. Yang pertama F bundaran G, yang kedua G bundaran F ya. Terus yang kedua, Pak Agus tanya, apakah kalian bisa menyebutkan contoh penerapan fungsi komposisi di dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan acungkan tangan. Coba kamu. Contohnya yaitu dalam kehidupan kita membuat roti. Yang pertama prosesnya yaitu tepung. Tepung itu di mixer menjadi adonan. Betul. Tepung menjadi adonan itu di mixer, lalu adonan menjadi roti di oven. Tepung ke adonan itu adalah fungsi F.
adonan ke roti adalah fungsi G. Betul ya? Jadi ada dua tahapan yang mewakili dua fungsi di situ. Yang disebutkan sama siapa ini namanya? Karina. Karina. Yang disebutkan sama Karina tadi ada dua tahapan yang itu mewakili dari dua fungsi, yaitu fungsi apa tadi? F dan G ya. Fungsi F-nya tadi mixingnya, pencampuran adonan. Yang kedua fungsi G, apa fungsi G-nya tadi? Pengovenan ya. Jadi fungsi komposisi itu sebenarnya sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Cuma kita belum sadar ya. Padahal ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, di situ ada unsur dari fungsi komposisi. Komposisi itu kan gabungan ya. Gabungan dari dua kegiatan atau dua proses. Paham ya? Terus yang ketiga, yang disebutkan Karina tadi, kira-kira sistem yang terbangun dari contoh yang disebutkan Karina tadi apa? Sistem dari fungsi komposisinya. Coba ada yang mau mengutarakan pendapatnya gimana? Ada? Coba Karin, sistem yang dibangun tadi apa Rin? Untuk fungsi komposisinya Rin? Jadi di contoh yang kamu sebutkan tadi, itu kan ada fungsi yang mewakili dari tahapan ya. Nah, kira-kira gimana sistemnya? Jadi F bundaran G sama dengan F dalam kurung GX gitu ya. Jadi sistem yang dibangun dari contoh yang disebutkan oleh Karina tadi itu adalah F bundaran G atau bisa disederhanakan F dalam kurung GX. Oke, sudah bisa. Baik anak-anak, hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat PJBL, yang nantinya diharapkan kalian bisa memodelkan situasi dunia nyata ke dalam fungsi komposisi menggunakan fungsi yang sesuai, bisa linear, kuadrat, atau eksponensial ya. Melalui diskusi kelompok, dan kalian nanti diharapkan bisa merancang serta mengkomunikasikan hasilnya dengan kreatif melalui scrapbook ya, scrapbook fungsi komposisi. Terus untuk indikator pencapaiannya ada 4. Yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi informasi dan masalah yang terkandung dalam permasalahan kontekstual. Terus yang kedua, kalian bisa memodelkan ke dalam bentuk matematikanya atau bentuk fungsi komposisi. Terus yang ketiga, kalian bisa menemukan langkah-langkah penyelesaiannya. Dan yang terakhir, dengan petunjuk indikator 1 sampai 3 itu kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual dengan mudah. Ya? Paham ya? Terus untuk alur kegiatan pembelajarannya, karena kita menggunakan Project Based Learning, ada 6 tahapan yang nanti kita lalui. Yang pertama yaitu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Nanti Pak Agus bagikan melalui LKPD masalahnya. Terus yang kedua, masalah tersebut karena ini nanti proyeknya dalam bentuk scrapbook ya, kalian rencanakan bersama dengan kelompoknya. Penyelesaian proyeknya itu nanti diskusikan kira-kira gimana penyelesaiannya. Terus yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Nah, kalian diskusi bersama kelompoknya, sama-sama menyusun jadwal pembuatan proyek. Misal ketuanya membuat apa, kapan deadline-nya. Terus anggota yang kedua, siapa namanya, jadwalnya kapan, deadline-nya, terus tugasnya apa, ya, dan seterusnya sampai dengan anggota terakhir. Yang keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Nanti ketika kalian dalam melaksanakan proyek, Pak Agus akan monitor, ya. Ketika kalian mengalami kendala, kalian boleh tanya ke Pak Agus agar kalian dapat solusinya. Terus yang kelima, nah, yang kelima ini dan yang keenam akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya, yaitu mempresentasikan dan mengujikan hasil penyelesaian proyek. Jadi nanti scrapbook yang kalian buat itu kalian presentasikan dan kalian ujikan. Dalam pengujiannya kalian bekerja sama dengan kelompok lain. Misal scrapbook dari kelompok 1 itu diberikan ke kelompok 3. Coba kalian kerjakan scrapbook saya, scrapbook kami.
Kalau misal mereka bisa menyelesaikan scrapbooknya, terus kalian cocokkan, berarti kelompok 3 itu sudah bisa memahami penerapan dari fungsi komposisi. Paham ya? Dan juga nanti kalian presentasikan di depan. Scrapbook yang kita buat seperti ini, dan setelah kita uji ke kelompok 3, penyelesaiannya sama dan sukses untuk memberikan pemahaman kepada kita terkait materi fungsi komposisi. Dan yang keenam, mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil proyek. Jadi ketika kalian mempresentasikan nanti, barangkali ditemui dari pengerjaan tim lain itu ada yang salah, kalian evaluasi di situ, ya. Terus kalian juga bisa refleksi diri, kira-kira saya sudah paham betul apa belum dalam memahami soal atau permasalahan yang ada di fungsi komposisi, ya. Untuk hari ini 4 tahap nanti kita lalui bersama-sama, terus 2 tahapnya kita lalui di pertemuan berikutnya. Paham ya? Untuk teknik penilaiannya, seperti biasa Pak Agus akan menilai kalian di 3 aspek penilaian. Yang pertama dari aspek sikap, ini nanti terintegritas dengan profil pelajar Pancasila yang termuat indikatornya beriman dan bertakwa, setelah itu bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nanti Pak Agus nilai melalui observasi. Terus yang aspek kedua yaitu pengetahuan. Di pengetahuan nanti ada 2 komponen yang akan Pak Agus nilai, yaitu LKPD dan tes formatif. Untuk LKPD-nya Pak Agus nilai secara berkelompok, ya. Sedangkan untuk tes formatifnya individu, untuk menguji pemahaman kalian individu. Dari aspek penilaian keterampilan nanti ada 3 yang Pak Agus nilai, ya. Yang pertama, proses penyelesaian yang ada di LKPD. Yang kedua, scrapbooknya Pak Agus nilai juga. Yang ketiga yaitu presentasi. Kalau LKPD dan scrapbook Pak Agus nilainya secara berkelompok, sedangkan untuk presentasi Pak Agus nilai secara individu. Paham ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau tidak, Pak Agus lanjutkan. Oke, Pak Agus punya 1 video terkait penerapan dari fungsi komposisi di kehidupan sehari-hari. Coba kita amati bersama. Sebentar. Dari audionya nggak keluar soalnya. Kok nggak keluar ya? Coba kalian amati ya videonya ya.
Oke, itu tadi video terkait apa ya? Coba ada yang mau memberikan pendapatnya nggak? Kira-kira informasi apa saja yang tertuang dari video tadi? Ada yang mau mengutarakan? Coba ngacung. Coba Ilham gimana? Jadi dari video itu kita tahu bahwa 2 potong ayam itu menghasilkan sekitar beberapa tusuk sate. Nah, dari tusuk sate itu kita juga tahu dari 1 kilo ayam itu menghasilkan berapa ribu uang. Sehingga kita dapat tahu berapa untung yang kita dapatkan. Jadi dengan menggabungkan 2 proses ya, kita bisa tahu hasil yang diharapkan di akhirnya ya. Kalau awalnya itu kan proses awalnya bentuknya masih ayam utuh. Hasil endingnya itu apa? Sate atau uang? Uang ya. Karena ada satu proses pembuatan sate dan satu proses penjualannya ya. Oke, paham sudah. Berarti kalian bisa memodelkan dalam bentuk fungsi komposisinya. Nanti Pak Agus berikan LKPD-nya untuk kalian uji pemahaman kalian terkait langkah-langkah penyelesaiannya gimana. Kalau misal kalian bisa memahami soal ini, insya Allah nanti di LKPD-nya bisa ya. Oke, berikutnya Pak Agus akan membagi kalian di dalam kelompok untuk kalian kerjakan LKPD-nya bersama-sama melalui diskusi kelompok ya. Untuk tim satunya ini ada Dea, ada Sherly, ada Nurul, ada Daris, Mufaridin dan Rio. Terus untuk yang tim yang kedua ada Ilham, Dini, Felisa, Natalia, Vika dan Talita. Terus tim ketiga Karisma, Sani, Alvina, Eka Ari, Hesti dan Rafli. Terus yang keempat Laila, Karina, Ade, Luis, Miki dan Siti Dia. Tim yang kelima ada Maulidia Ajeng, Afril, Axelino, Gilang, Noverta dan Riva. Terus yang tim keenam ada Muhammad Rifki, Ratna Dwi, Dera Ayu, Juwita, Rifan dan Robi. Sudah paham dengan timnya? Ini apakah sudah berkelompok bersama tim? Belum? Pak Agus berikan waktu untuk berkelompok bersama tim kalian 1 menit ya. Silakan berkelompok. Oke, sudah ya? Sudah berkelompok ya ini ya? Oke, kalau sudah, coba perhatian dulu ke Pak Agus. Nanti Pak Agus akan membagikan LKPD-nya. Pak Agus bagikan melalui link di WA ya. Oke, sudah Pak Agus bagikan di grup WA. Kalian bisa membuka LKPD-nya. Untuk LKPD-nya di situ ada 3 ya. Untuk tim 1 dan tim 2 nanti akan mengerjakan LKPD 1. Tim ketiga dan tim keempat itu mengerjakan LKPD 2. Dan 5 dan 6 itu mengerjakan LKPD 3 ya. Untuk isi LKPD-nya ini Pak Agus bukakan untuk LKPD yang ke-2. Nanti di sini ada kolom-kolom yang nanti akan kalian isi bersama dengan kelompoknya ya. Di sini ada kelompok berapa? Misal kelompok 3 ya. Kelasnya berapa? 11 MIA 3.
11 Mia 2. Terus nama siswa per kelompok. Kelompok 3 diisi siapa ya namanya? Setelah itu di bawah di sini ada informasi terkait LKPD. Yang pertama informasi umum tentang pembelajaran matematikanya. Setelah itu ada tujuan pembelajarannya, ada indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, dan petunjuk pengerjaan LKPD. Pak Agus harapkan nanti untuk petunjuknya kalian bahas bersama dengan kelompoknya. Kalian baca dengan teliti ya. Terus berikutnya di sini ada jadwal pembuatan proyek scrapbook. Nah, kalian nanti di sini bersama-sama dengan tim membuat jadwal penyelesaian proyeknya. Karena proyeknya berupa scrapbook, bagus jelaskan dulu kira-kira langkahnya seperti apa. Untuk langkah-langkah proyeknya, kalian nanti tahap pertamanya yaitu menggali informasi pada masalah kontekstual yang tertuang di LKPD dan bahan ajar ya. Terus yang kedua, mencatat informasi dan mengubah dalam bentuk model matematika. Dalam hal ini fungsi komposisi. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual fungsi komposisi. Di situ ada langkah-langkah penyelesaiannya, ya. Terus yang keempat, mengamati video cara pembuatan scrapbook yang kreatif. Di LKPD nanti di bagian bawah itu Pak Agus cantumkan satu video pembuatan scrapbook ya, model bentuknya seperti apa, isinya seperti apa. Pak Agus berikan satu contohnya. Nanti kalian bisa mengkreasikan dengan menggunakan scrapbook jenis lain, boleh ya, kalian lihat di YouTube untuk memberikan referensi. Terus yang kelima, merancang dan mendesain isi scrapbook matematikanya. Merancang dan mendesain isi scrapbook matematikanya. Yang ini kita kerjakan di luar pembelajaran matematika hari ini ya, karena nggak mungkin kalian akan mendesainnya hari ini, nggak mungkin ya. Terus apalagi ini, membuat scrapbook yang berisi masalah dan penyelesaiannya, nggak mungkin juga hari ini, paham ya? Tapi kalian susun sesuai dengan schedule-nya. Terus yang ketujuh, memeriksa dan mengevaluasi kembali scrapbook yang akan kalian susun tadi. Kira-kira sudah benar apa belum? Sudah sesuai dengan isinya apa belum? Ya. Yang terakhir, menguji isi scrapbook kepada kelompok lain. Nanti di pertemuan berikutnya kalian bagikan ke kelompok lain untuk diujikan. Nanti untuk pembagiannya Pak Agus bagi. Kelompok ini diujikan di kelompok ini, kelompok ini diujikan di kelompok ini. Paham ya? Untuk langkah-langkah penyelesaiannya ada 8 ini sebagai gambaran untuk penyelesaian proyek. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak untuk langkah-langkahnya? Kalian bisa menambahkan sendiri, Pak. Saya tambahi langkah-langkahnya. Misal, saya menyiapkan alat dan bahan. Boleh, silakan. Sesuai dengan kreasi kalian sendiri. Paham? Oke. Ini nanti diisi di sini ya. Untuk pembuatan proyeknya kalian susun bersama-sama dengan kelompoknya. Isi nomornya berapa, nama siswanya siapa, terus deadline-nya kapan, diisi di jadwal, dan tugasnya ngapain. Tugasnya ngapain yang 8 ini. Gambarannya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Agus berikan kesempatan kalian untuk bekerja secara tim? Nggak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Agus berikan waktu 40 menit untuk menyelesaikan LKPD pada hari ini. Ya, silakan kalian bekerja secara berkelompok. Saya berikan waktu 40 menit. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanya ke Pak Agus, silahkan. Lemot. Bukan. Ini emang ini ringan. Iya. Baju. Tapi ini rapi. Apa rapi? Apa beda? LKPD berapa? 2. Coba Bagus cek ya.
It's time to begin the third lesson. Tetap patuhi protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Belum. Pakai apa namanya? Tethering coba. Kok nggak muncul? Sebentar. Ini kamu isi sesuai ini aja. Nanti Pak Agus berikan LKPD bentuk PDF-nya ya. Untuk ininya. Ininya kita seperti ini. Kalau masalahnya ini bentuknya ini, bridesmaid ini. Cuma ininya Pak Agus berikan ke kalian PDF-nya aja. Jadi nanti Masalahnya tetap yang ini video ini mengacu ke video, cuma teksnya Pak Agus berikan yang PDF bukan. Oke, sip. Ntar Pak Agus cek. Ini masalah kamu ini kan nggak sesuai sama video. iya. Masalah yang ini harusnya sesuai sama video. Teksnya Pak Agus berikan ke grup aja ya. Bentuknya PDF. Tapi pengisiannya kalian mengacu ke bridesmaid ini. Ya paham ya? Ya. Isinya sebenarnya kayak gini. Cuma teksnya kan beda dengan isi video. Untuk teksnya Pak Agus share di WA aja. Kelompok 34 berarti ya yang nggak sesuai.
Itu di grup, sebentar masih loading. Nah itu Mel, itu sudah aku share di grup. Ini anu ya, membuat jadwalnya ya. Iya. Kalau yang atas tadi masalahnya sudah dikerjakan. Masalah? Oh sorry, di bawahnya ya. Belum, dibagi aja. Kamu membuat jadwalnya, ini membuat penyelesaian masalahnya. Jadi biar kerja bareng, oke? Sip. Ada yang ditanyakan, Kak? Doain masih nuker ambil tadi bahkan yang di sini tadi Pak Bro. Jadi kan masih Oke, sip. Teksnya aja diambil. Kalau isinya sama. Ada yang ditanyakan? Gimana? Yang ini tadi Pak, gimana caranya? Yang pembahasan Kasus satu sama kasus 2. Ini dari kasus satu ini. Ini kasus satu ini. Kira-kira bentuknya F bundaran G apa G bundaran F? Buatlah rumus fungsi komposisi yang tepat dari permasalahan di atas agar pengusaha dapat menghitung omsetnya dengan cara cepat. Di sini kan banyaknya roti yang dihasilkan bergantung pada banyaknya tepung yang digunakan mengikuti rumus ini F, di mana banyaknya roti yang dihasilkan, dan X banyaknya tepung yang ada dalam G dalam kilogram. Sedangkan pada tahap penjualan omset yang diperoleh bergantung pada banyaknya roti yang telah diproduksi. Berarti F dulu baru G. Berarti fungsi komposisinya gimana? F bundaran G. Tinggal klik F bundaran G gitu. Satu, terus ikuti wes langkah-langkahnya seperti biasa. Ini gini aja biar cepat. Kamu membuat penyelesaian masalahnya, yang ini membuat penjadwalan proyeknya gitu biar cepat. Soalnya nanti ada 2 latihan soal lagi kan yang harus dikerjakan. Ini kan ton itu harus diubah jadi kilogram apa tetap jadi ton? Satuannya apa kalau yang diminta ke soal? Tentukan banyak kertas yang dihasilkan gitu ya Pak. Ini M dalam satuan ton. Kalau di sini ton berarti kan sudah sesuai. Oh, berarti nggak usah diubah ya Pak? Enggak.
Enggak, tulis pertanyaannya. Pertanyaan pertama apa, pertanyaan kedua apa. Dengan gaya bahasa kamu sendiri ya. Itu hasilnya 150. Ada yang ditanyakan? Itu kan F ini harus diketahui itu memasukkan pada M itu sama dengan FX ya? M itu sama dengan Fx. Coba soalnya gimana? Fokus dulu. Oh, anu, latihan soal. Latihan soal Pak. Oke, boleh, silakan. Kalau untuk penjadwalan itu kita kalau penjadwalan hari ini kan mengerjakan ini ada Dika mencatat materi sama menulis hasil jawaban, terus Dini sama Felisa mengerjakan masalah satu ya Pak, itu ditulis di bagian jadwal juga. Iya. Makanya Pak Agus minta tadi kan dengan gaya bahasa kamu sendiri. Cuma Pak Agus berikan gambaran ini loh nanti yang dikerjakan. Itu kan Natalis sekarang nggak masuk, itu ditulis lagi. Tetap masuk ke kelompok kamu. Tapi nanti di situ tulis Natali kerja apa, tugasnya apa, deadline-nya kapan, tetap Menyiapkan bahan kayak gitu. boleh. Kayaknya di tahap keberapa itu ya? Tahap keempat sampai seterusnya itu kan nanti kalian kerjakan di luar pembelajarannya Pak Agus. Boleh pulang sekolah atau gimana. Nah itu bisa Natali kalau misal sudah sehat diajak nggak apa-apa. Sip.
28 atau fungsi 30 kan? Mas SD waktu itu ngurangin Kenapa? Sabtu kan masuknya artikulan kan? Sabtu? Iya. Iya. Taruna tuh. Iya, Taruna Santri. Ini nanti scrapbooknya kalian simple aja, tapi nanti isinya itu sesuai dengan yang Bagus utarakan nanti ya. Terus untuk scrapbooknya nggak melulu harus sama dengan punyanya Pak Agus itu, enggak. Itu Pak Agus berikan contoh aja. Nanti bisa kalian bisa menggunakan warna lain, biru, merah, terserah kalian. Misalnya lain Nggak apa-apa. Yang penting simple, isinya sesuai dengan nanti indikator-indikatornya. Oke. Wes lanjutkan, Miss. Ada yang ditanyakan nggak? Ini. Ada? Yang ini tadi gimana ya Mas? Menggunakan aturan rumus fungsinya itu aja. Kan di sini. Nah, coba yang diketahui di sini apa? Fungsi f itu sebagai apa? Kalau di sini fungsi f-nya Untuk rancangan. memerlukan biaya dengan mengikuti fungsi merancang ya. Iya. Tahap rancangan itu f. Kalau G tahap apa? Menjahit. Rancang sama menjahit lebih dahuluan mana? Merancang. Berarti F dulu baru G gitu. Berarti komposisinya gimana? F bundaran G apa G bundaran F? F bundaran G. Sip. Sip betul. Kain. Coba. Jadi Iya, G-nya. G-nya mana? Tulisin di sini G-nya apa? Gini, yang diketahui fx-nya dulu berapa? Apa? Gx-nya apa? Coba ditulis dulu. Fx-nya apa? Inilah. F-nya apa? Fx-nya terus Gx-nya ya. Nah, setelah itu kan kamu posisikan F bundaran G, berarti F di dalamnya Gx. Di sini masih ada fungsi F di dalamnya ini gitu loh. Tulisin dulu coba di mana? Gini. Tulisan ini sama, F dalam kurung, nah G-nya kamu ganti ini. Paham? Coba tulisan. Berarti ini kan F sama dengan ya boleh F dalam kurung Gx-nya masukkan 4x plus 120.000 betul. Nah kalau Fe kan ini, nah kalau F 4x plus 120 berarti X nya ini kamu ganti ini, berarti 6.000 sama dengan, tulisan dulu 6.000 dalam kurung ini 4, ya betul, 4x plus 120.000 tutup kurung plus 450. Nah, betul. Nah, tinggal ini dikalikan, selesaikan sudah. Nanti akan ketemu. Sip. Gimana? Ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang satu mungkin ya. Yang ini buat rumus fungsi yang tepat agar ini bisa menghitung dengan cepat jika ada customer yang ingin memesan baju. Saatnya jam terbang dimulai. Coba kalian baca dulu. Di sini kan ada dua tahap, mendesain dan menjahit. Kalau mendesain diwakili dengan fungsi apa? Fx. Kalau menjahit, Gx. Kira-kira mendesain dengan menjahit lebih dahuluan mana? Mendesain. Berarti duluan F daripada G. Berarti komposisinya gimana?
F bundaran G apa G bundaran F? F bundaran G. Betul. Tulis sudah. F bundaran G. Tapi pas masuk ke angkanya itu apa? Tahap merancang untuk memerlukan biaya ini dengan mengikuti ini. Dengan X adalah banyaknya baju. Tahap penjahit untuk sebuah baju ini memerlukan biaya ini dengan mengikuti dengan X total biaya pada saat merancang baju. Dengan X total biaya merancang. Berarti kan merancang dulu ya. Iya. Jadi, Iya, maksudnya merancang kan mendesainnya. iya. Mendesain dulu baru menjahit. Iya, berarti kan F dulu baru G. Ya tinggal masukkan aja. F dalam kurung. BX. Heeh. Berarti kayak gini Pak, ini F-nya yang ini semua ini dimasukkan 6.000 X 450.000 itu bukan? X total biaya pada saat merancang baju dalam apa? Sebentar ya. Ya kalau tinggal mengikuti F bundaran G, ini kan tinggal masukkan aja F dalam kurung GX nya 4X plus 120.000 sama dengan, karena di sini fx, f nya x berarti 6.000 dikali 4x plus 120.000 ditambah berapa? Bentar Pak, ini 450. ini cuma ini 450 oh di belakang 450 Karena kan yang dekat itu kan fx sama dengan 6.000x plus 450.000 ya. Nah, karena di sini fx berarti di sini x. Kalau di sini a berarti di sini a. Kalau di sini yang di dalam itu 4x plus 120.000, berarti di sini juga diubah 4x plus 120.000. Apa ini 120 ya Pak Agus nuliskannya salah? Soalnya kok kebesaran. Coba ini 120 saja ya. oh bukan 120. Berarti tim 3 juga harusnya sama. Tim 3. 450.000 Pak, apa 450 aja? 450.000. Karena nanti akan berpengaruh. Kalau 6.000 dikali 120.000 berapa? 6.000 dikali 120. Nah kan sama kan? Ratusan ribu ya. Masih masuk akal gitu. Kalau misal dikalikan 120.000, Ini tadi hasilnya banyak banget ya nah Pak. ya itu maksud 120 aja ini. Berarti nanti pakai koreksi yang masalah 1 ya. Coba dilanjutkan. Karisma. Tadi yang masalah berapa? 2 ya. LKPD 2 masalah 1 itu yang GX kamu ganti yang 120.000 menjadi 120 aja. Karena kalau dimasukkan 120.000 kayaknya kebesaran ya. Coba Agus lihat tadi penjelasan kamu mana? Loh, ini masih ikut ya. 6.000 dikali 4x 24.000x. Ditambah 6.000 dikali 120.000 masih ini. Bukan tetap. Nah, makanya ini Pak Agus ganti 120 aja, jangan 120.000 ya. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak? Ini benar Pak. Iya betul. Ya gini jauh. F-nya ini, G-nya ini. Coba soalnya gimana? Enggak. Yang diketahui. Ke atas coba, Nduk, ke atas sedikit. Bentar. Melaksanakan tahap produksi dan tahap penjualan ya. Kalau tahap produksi dengan penjualan lebih dahuluan mana? Produksi kan ya. Kalau produksi itu diwakili oleh apa? F apa G? F.
Berarti F dulu baru G. Tapi ini bener. Bentar ya. F-nya ini, G-nya ini. Yang diminta G bundaran F, G, F. Nah, iya ting. F bundaran G ya berarti ya. F dalam kurung GX, GX-nya ini. Ini apa ini? Dalam kurung G bundaran F, GF. Fx-nya ini. Ya bener ini loh. Yang GOG bundaran F. Coba kamu masukkan yang kedua itu apa? Jika dalam satu hari banyaknya tepung yang digunakan adalah 3 kuintal. Berarti apa? X-nya ya, X-nya kuintal. tapi itu dalam Kilo. iya Pak, jadi Diganti 300 ya. Berarti X-nya diganti 300. Ini dimasukkan 300 coba. Tulisan. Coba tulisan. G dalam kurung G bundaran F, G bundaran F dalam kurung 300. X-nya diganti 300 sama dengan 10.000 dikali X-nya berapa? 300 ditambah 50.000. Berapa itu? Hitung yuk. 3 juta ditambah 50.000. Berarti hasilnya 3.050.000. Berarti omsetnya sebesar 3.050.000. Nah, yang ini kamu masukkan di kasus 2, yang ini dimasukkan di kasus 1. Oke. Sip, lanjut. Ini kan di pembahasan materi ya Pak, itu kan harus ada ininya, fungsi GX-nya. Di sini nggak ada fungsi GX-nya Pak, adanya G-nya ini. F-nya ganti 500x itu. 500x. Oh, G-nya sama dengan 500x min 57.500. itu kan untuk menjawab yang B ya Pak. Kalau menjawab yang A kan harus dimasukkan rumus fungsi GX. G bundaran F X. Atau di sini fungsi GX-nya itu udah ini Pak. Atau seperti ini rumusnya. Pangkat 2 juga. Kayak gini. G bundaran, tulis entah. G bundaran F X sama dengan G bundaran F X sama dengan G F X sama G-nya tetap sama dengan G-nya tetap sama dengan G-nya tetap. Fx-nya kamu ganti apa di situ? 20 itu. 20x 20x plus 15. Nah, tinggal masukkan ke GX-nya. GX-nya kan di sini 500F min 57.500, berarti di situ 500. X ya Pak. F-nya kamu ganti 20x plus 15. Kurangi 57.500. Iya. Terus tinggal diselesaikan gitu. Beda fungsi. Jadi kita tinggal mikir 20x plus 15. Berarti yang kita lihat Coba kalikan 500 dikali 20x berapa? berarti 1000 x 10.000. 500 dikali 20 10.000. 10.000x plus 75 min berarti hasil akhirnya X tambah ini dikurangi ini dikurangi 7.000 75 apa 7.500? 7.500 57.000
Bisa ya dilanjutkan ya? Ini dikurangi ya Pak, bukan dibagi. Kurangi 10.000. Enggak, ini tetap gini aja. Berarti hasil akhirnya ini 10.000 X min 50.000. Ini G bundaran F. Nah, yang dituliskan di kasus 1 gitu loh maksudnya. Oh iya, makasih Pak. Terus kalau yang kasus 2 tinggal masukkan X-nya berapa. Oke, lanjutkan Miss. Gimana? Ini kan dari sini ini dikali ini nggak Pak? Terus ini dikali juga? Iya. 120 kali. Iya. Oh iya ini benar. Terus ini kan kayak gini ya Pak, ini. Terus nanti X-nya itu langsung keluar, ini langsung dijumlah. Enggak, X-nya tetap kamu sederhanakan ini aja, nggak usah dicari X-nya. X-nya itu nanti yang di ini di kasus kedua. Jika ingin menjadi 25 baju, berarti X-nya kan 25. Berarti X-nya itu nggak perlu ya Pak, langsung dijumlah. X-nya itu dari ini diketahui dari kasus yang kedua. Jika Dini ingin menjahit 25 baju, Iya, X sama dengan total. maka X-nya 25. Terus yang ini Pak, berarti Ini selesaikan gini aja, sama dengan 24.000 X ditambah ini berapa? ini hasilnya 1 Hah? Kalau ini yang ini sama ini toh. Iya. Oh. 720 ditambah 450. 1.170.000. Nah, berarti nanti F tulisan di sini. F bundaran GX sama dengan X sama dengan 24.000 X ditambah 1.170.000. Enggak, langsung aja. Sama dengan 24.000 X ditambah 1.170.000 yang ini. Selesai. Ini fungsi F bundaran GX. Kamu tuliskan di pembahasan yang kasus 1. Oh, berarti ini nggak ada hasilnya gitu ya? Maksudnya Nggak ada, hanya modelnya aja. Terus yang kasus 2, kamu masukkan di sini. Jika Dini ingin menjahit 25 baju, berarti X-nya 25. Kamu ganti 25. Caranya tetap yang ini, Pak? Coba. Iya, betul ini. Tapi fungsinya salah. Iya, ini Harusnya kan 24.000 X ya. Bener caranya kayak gini, cuma fungsinya salah ini. Tinggal masukkan X-nya sama dengan 25. Nanti ketemu berapa juta. yang F bundaran G apa? Enggak, ini aja langsung. Oh ya. Gimana? Yang nomor 2 ini yang ditanya kasus 1 sama 2 apa gimana Pak? Iya, tuliskan. Pertanyaannya apa? Tanggal aja. Coba di atas, ke atas lagi. Apa yang ditanya di masalah? Ya berarti kasus 1 apa itu? Buatlah rumus fungsi komposisi dari permasalahan di atas. Yang kedua, jika tersedia ini, berapa banyak manisan yang dibuat? Cuma gitu aja. Itu kok F bundaran G bundaran F. Iya. Bisa lanjutkan ya. Halo. Yang mana? Jadwal tuh ya di sini tuh tanggal apa? Tanggal aja. Tanggal aja. Terus Nama. tugasnya itu Satu hari Tugasnya ini. Yang 8 ini. kalau misalnya satu hari berarti diisi semua tanggalnya sama. sampai 30. Gimana? Masih bingung? Ya kan?
6.000 dikali 4 kan hasilnya 24.000. Betul. Itu X-nya ngaruh apa? Tetap gini aja. Ini enggak usah. Ini sederhanakan aja. Tulis sama dengan 24.000 X plus 720 ditambah 450 berapa? 1.170. 170 tambahin satunya di depannya tuh. Gitu. Selesai. Ini F bundaran G. Ini kamu masukkan di LKPD yang kasus 1. Berarti nggak ketemu hasilnya gini ya Pak? Enggak. Soalnya kan ini ada X-nya X-nya di situ sudah ada diketahui yang di kasus 2. X-nya berapa? Oke, wes lanjutkan wes.
Gimana? Apa harus sama, maksudnya kayak ada 4 kayak gitu? Terserah kamu sendiri, sesuai dengan apa yang kamu rasakan di pembelajaran hari ini. Kira-kira ada manfaatnya enggak? Kenapa ini lost internet? Anu Pak, mau buka yang bahan aja deh Pak. Yang jadwal tadi apa harus penuh terisi semua? Enggak. Kalau misal kalian bisa merangkum, misal gini, tahap berapa? 1, 2, 3 dikerjakan 1 orang, nggak apa-apa. Iya, kita kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Let's lihat. Apanya? Yang kasus-kasus itu ya Pak? Iya ya Pak. Kenapa? Saya ragu ya Pak, itu bener apa salah ya Pak? Coba ke atas. Terus bawah 126 ya. Iya. Ya betul. Oke, lanjutkan Mas. Berarti yang ini 42 hasilnya. Oh iya, ini kok baju. Iya, kalimatnya salah. Sudah ya, Pak Agus rasa cukup. Coba kembali lagi perhatiannya ke Pak Agus dulu. Kira-kira ada kendala nggak ketika menyelesaikan LKPD tadi? Ada ya. Nanti Pak Agus harapkan kalian bisa menyampaikan ke Pak Agus apa saja kendalanya atau bisa menuliskan di LKPD-nya. Di situ kan ada kolom apa kendala atau kesulitan yang kalian alami dalam mengerjakan LKPD ya. Kalian tuliskan di situ, nanti Pak Agus baca. Oke. Coba Pak Agus ingin laporan dari masing-masing tim, kira-kira progres pengerjaan LKPD-nya, terutama perencanaan pembuatan proyeknya, penjadwalannya seperti apa, progresnya, berapa persentasenya, ya. Kalian laporkan hari ini juga ke Pak Agus per kelompok, ya. Mulai dari kelompok 1, kira-kira progresnya untuk pengerjaan LKPD dan perencanaan pembuatan scrapbooknya berapa persen? Sudah berapa persen? 70? Berapa? Berapa yuk? 75% ya. Berarti hampir selesai. Tim yang kedua berapa persen? 80%. Tim ketiga berapa persen? 80%. Tim yang keempat berapa persen? 75. Tim yang kelima berapa persen? 70%. Terus yang 6, tim ke-6 berapa persen? 75.
Oke, terima kasih anak-anak untuk laporan dari progresnya. Coba kembali fokusnya ke Pak Agus dulu. Untuk kesempatan bertanya, Pak Agus berikan 1 atau 2 orang yang ingin bertanya tentang kesulitan atau kendala yang dihadapi ketika mengerjakan LKPD. Silakan acungkan tangan, Pak Agus berikan solusi hari ini. Coba acungkan tangan yang mau menanyakan sesuatu. Silakan, terkait pengerjaan LKPD dan perencanaan proyeknya. Silakan. Silakan. Kalau tadi kan kesulitannya waktu memasukkan rumusnya, terus itu tidak bisa kayak memasukkan antara yang rumus fx, gx itu yang mana seperti apa? Berarti kesulitan dalam memilih atau menyimpulkan dari permasalahan teks, kira-kira rumus apa yang digunakan ya? Fungsi komposisi yang mana yang digunakan? F bundaran G atau G bundaran F ya. Kita lihat, kita cermati dulu teks bacaannya itu. Ketika tahap 1 itu diwakili oleh fungsi F misalnya, terus tahap yang kedua diwakili oleh fungsi G, dan dari tahap 1, tahap 2 yang dilakukan dulu yaitu tahap 1, maka nanti yang digunakan adalah rumus F bundaran G. Paham maksudnya? Tapi kalau misal di tahap 1 itu diwakili oleh fungsi G, sedangkan tahap 2 diwakili oleh fungsi F, dan tahap 1 dilakukan dahulu, maka yang kita gunakan adalah G bundaran F. Jadi tergantung soalnya di situ gimana. Paham ya? Oke. Terus ada lagi yang mau bertanyakan? Satu lagi, boleh? Ada? Atau malu-malu? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira kita simpulkan bareng-bareng pembelajaran hari ini. Kita kira-kira gimana? Adakah yang mau mengutarakan pendapatnya terkait kesimpulan pada hari ini? Ayo anak-anak. Kira-kira kompetensi apa saja yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Coba acungkan tangan, boleh? Ada? Oke, coba email gimana? Kesimpulan hari ini, saya dan teman-teman saya bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan rumus. Jadi bisa menemukan langkah-langkahnya ya. Ada lagi? Ada lagi, Mel? Apa? Lebih mudah mengidentifikasikan masalah. Oke. Mudahnya gimana? Maksudnya mudah karena apa? Ya lebih dipahami. Lebih gampang dipahami. Oke. Jadi ada 2 yang disampaikan email dengan Karin. Yang pertama bisa mengidentifikasi masalah dan bisa menemukan langkah-langkahnya ya. Oke. Terus ada lagi nggak? Coba Ilham gimana? It's time to begin the fifth lesson. Sebentar. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Gimana, Ham? Kita dapat menentukan langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk rumus fungsi komposisi dalam permasalahan tentang rumus fungsi komposisi. Iya. Dan kita dapat mengerjakan 2 permasalahan fungsi komposisi secara berkelompok dengan semua kelompok kita itu saling memahami. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 tadi ya, ada 4 kompetensi yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 2 dan kelompok 4. Bahwasanya pada hari ini kita bisa, yang pertama bisa mengidentifikasi masalah dan informasi yang ada di LKPD ya. Terus yang kedua kita bisa menemukan langkah-langkah penyelesaiannya. Terus yang berikutnya, dengan diskusi kelompok kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan rumus fungsi komposisi. Gitu ya. Oke. Terus untuk refleksi pembelajarannya ini nanti Pak Agus berikan melalui WhatsApp grup aja di pertemuan yang kedua ya. Ini juga sama tes formatifnya. Jadi di pertemuan kedua selain kalian mempresentasikan dan menguji hasil, nanti di akhir pembelajaran Pak Agus berikan beberapa latihan soal untuk menilai pemahaman kalian di materi fungsi komposisi. Terus juga ada evaluasi pembelajaran, juga sama Pak Agus berikan di grup. Nanti Pak Agus pandu untuk pengisiannya.
Oke, sebelum Pak Gus akhiri, adakah yang mau bertanya lagi? Sebelum Pak Gus akhiri yang terakhir kalinya, ada? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau masih malu-malu, nanti setelah pembelajaran boleh menghubungi Pak Gus lewat WhatsApp boleh, atau melalui email boleh, terserah kalian ya. Nanti untuk menanyakan proyeknya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah selesai. Ketemu lagi di hari Senin ya. Kita akan mempresentasikan hasil proyek kalian ya berupa scrapbook ya. Nanti hari Senin kalian ujikan dan presentasikan. Oke? Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.